Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada pembelajaran kita pada hari ini dan mana kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada kehabibah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Salawat, Pak. Betul. Ya. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita membaca salawat kepada beliau. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah hari ini berhadir semua? Semua, Pak. Untuk absen dihadiri semua. Nah, sebelumnya Bapak telah memberikan tugas pada pertemuan sebelumnya. Nanti setelah ini kumpul di depan. Jadi kepada ketua nanti akan mengumpul ke depan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bayu. Pada Bayu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 23, Pak. 23 April 2020, Pak. 2021. Oh, 21 ya, Pak. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang apa, anak? Tentang apa ya? Penyebab halal, Pak. Toleransi, Pak. Ya, toleransi. Itu materi saya. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang yang namanya menasehati. Apa sih itu menasehati? Apakah ada yang tahu? Memberikan paparan lawan orang, Pak. Ya, itu dalam bahasa Banjarnya. Selain itu, apakah ada yang bisa memaparkan dalam bahasa Indonesia? Ayo, Pak. Ya. Saling mengingatkan kebaikan kepada semua orang, Pak. Ya, betul. Terima kasih untuk jawaban kalian. Itu mendapatkan kita kesimpulan pada hari ini. Untung, Pak. Bukan. Maksudnya pengertian dari menasihati yang pertama itu pengertian. Yaitu sebelum daripada itu, apakah kalian sebelumnya dan semalam itu kan ada yang trending nih tentang korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum di Dewan Parlemen. Apakah pendapat kalian tentang kejadian korupsi tersebut dalam dunia menasihati? Terserah. Benar, Pak. Ya, Dalam perbuatan itu, agar saling mengingatkan jangan terulang kembali dalam memperbuat kesalahan tersebut. Contohnya korupsi tadi, Pak. ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk selanjutnya, apakah yang harus disalahkan dalam perkara korupsi ini? Yang mana yang harus disalahkan? Siapa yang harus disalahkan dalam masalah dan hal terjadinya korupsi tersebut? Siapa yang disalahkan dalam hal tersebut? Belajar konteks, Pak. Bagaimana hatimu? Individunya, Pak. Ya, yang pertama itu ada individu. Pemerintah, Pak. Ya, pemerintah. Tiga, Karena adanya uang, Pak, untuk dikorupsi. itu sebab bukan perkara orangnya. Jadi siapa yang harus disalahkan?
Yang selanjutnya itu kesempatan Pak, ada kesempatan. itu sebab. Oh ya. Itu yang sebelum. Jadi yang harus disalahkan di sini terakhir ialah lembaga. Ya. Jadi setelah kita mengetahui sebab dan siapa yang perlu disalahkan, lalu selanjutnya kita perlu mencari solusi. Selalu apakah solusi yang tepat untuk menangani masalah korupsi tersebut? Silahkan jawab. Apakah ada yang bisa menjawab Belum, Pak. solusi dari permasalahan ini? Belum, Pak. Ya, Harus ada dari yang ketiga itu Pak, satu orang penasehat untuk mereka agar tidak mengulangi perbuatan korupsi ini Pak. ya betul. Ya. Apakah yang lain ada lagi? Dan Pak, Ya. pemerintah harus menegakkan hukum untuk orang yang melakukan korupsi. Ya, betul. Dan kamu mau menjawab? Ya, kita tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Nah, jawaban tersebut sama-sama betul. Yang mana dari individu kita harus mempunyai kesadaran. Yang dari pemerintah itu harus menegakkan Keadilan. hukum yang tinggi untuk korupsi. Yang selanjutnya lembaga di sini ialah berkaitan tentang bagaimana mengatur jalannya lembaga pemerintahan tersebut. Kaitannya ialah tentang menasihati. Di sini perlu orang ketiga. Nah, jadi selain itu kita telah mengetahui bagaimana korupsi itu yang nantinya akan dipecahkan. Nah, mungkin seperti itulah wujud dari gambaran menasihati yang di awal ini. Nah, untuk itu ada dalil dalam Quran yang mengandung perintah tentang kita saling menasihati, yaitu Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, untuk itu Bapak mintakan kepada Bayu memimpinnya membaca. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Laqad qala Luqman li ibnihi wa ma yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkuri wa liwalidayka Ilaihil Masir. ilayal masir. Nah, kita akan kembali bersama-sama membaca, tapi setelah Bapak bacakan ikuti dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqman li ibnihi Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah la tusyrik billah inna syirka la dzulman 'adzim. inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi Wa wasaynal insana biwalidayhi wa fisaluhu fi 'amaini wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. ilayal masir. Sadaqallahul azim. Wallahul azim. Nah, artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah
kamu kembali. Nah, apa yang dapat kita ambil dalam kandungan ayat tersebut? Silahkan bayangkan apa sih yang diperintahkan oleh Quran tentang menasihati dalam Quran surah Luqman tersebut. Bersyukur Pak. Ya, betul. Apakah ada yang lagi? Yang lain? Menghormati Pak. Ya, menghormati. Jangan musyrik Pak. Ya, la tusyrik billah. Musyrik billah. Nasihat untuk menyembah Allah Pak dan Ya. masih orang tua Pak. Nah, ya betul. Tepuk tangan untuk jawaban kita semua. Nah, pada tafsir atau kandungan dari ayat tersebut ialah mengandung maksud untuk kita menasihati dalam kebajikan, yang mana si Luqman di dalam kisah tersebut memberikan kepada anaknya dalam menyembah Tuhan dan agar tidak menyebutkannya. Selanjutnya itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi di situ ada pelajaran bahwasanya kita diperintahkan untuk menasihati sesama atau kepada seluruh manusia. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adab tentang menyampaikan nasihat. Sebelumnya, apakah kita boleh memberi nasihat kepada orang yang lebih tua? Boleh Pak. Seperti apa caranya agar orang tua tersebut tidak tersinggung ketika kita nasihati? Kalau aja nasihati dengan secara perlahan, Ya. secara lembut. Ya. Karena dia orang tua. Karena orang tuanya harus dihormati. Karena orang tua ibadah adalah anak. Nah, ya itu. Ya. Nah, kalau kita sepantaran bagaimana cara menasihatinya? Anak kuat. Lebih. Itu baik. Bisa dengan cara sindiran ataupun secara langsung ya. Ya. Tapi bagaimana kalau kita menasihati orang yang di bawah umurnya lebih muda daripada kita? Bisa lebih tegas Pak. Jangan kasih sayang Pak, jangan hati. Ya, Untuk sampai benar-benar. Oh, iya. Puasa Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk jawabannya. Menasihati itu ya kan kita terbagi kepada 3 keadaan. Yang pertama tadi orang yang lebih tua itu diberi nasihati dengan orang lebih tua, contoh, memberikan contoh. Yang sepantaran itu tadi diberikan secara Sindiran Pak. sindiran atau langsung. Langsung. Yang lebih muda itu dengan Lembut Pak. lemah lembut. Kasih sayang Pak. Pukul miliknya. Nah, kalau contoh yang orang lebih tua itu pernah diberikan oleh Sayyidina Hasan dan Husain kepada orang yang berwudu. Apakah kalian pernah mendengar cerita? Jadi ceritanya seperti ini kan, orang tua tersebut agak keliru dalam berwudu. Jadi ketika beliau berwudu, terdapatlah oleh kedua cucu Rasulullah tersebut yang mana langsung memberikan nasihat dengan cara mencontoh yang baik bagaimana sih berwudu. Jadi di situ beliau berperan. Coba kalian bertiga merankan kejadian tersebut. Nah, untuk itu yang pertama yang salah itu yang Sayyidina Hasan dan Husain itu kalian berdua. Jadi contohkan ketika salah, bagaimana sih kalian menegur? Please, come on, help me. Maju. Maju. Coba Pak. Saya di sini saya menegurkan kepada kawan-kawan ulun yang konteks tersalah. Ya. Nah, jadi untuk Aulia itu dalam keadaan salah
ketika itu Udin mencontohkan kekeliruan tersebut dan lalu Bayu nanti akan membenarkan kekeliruan kepada Udin secara tidak langsung. Bayu itu memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua agar tidak tersinggung secara langsung. Silahkan praktekkan. Nah, kenapa bodoh kayak itu? Kayak bagus loh. Bodoh tuh sampai ke siku, tangan, Terima kasih gula. sampai ke siku, jadi sampai ke siku bodoh tuh. Jangan sampai di sini lah. Untuk kata mengalirkan air ke sampai ke siku, nah jadi sampai siku lah, bodoh lah. Ini. Bodoh. Nah, ketika itu Tadi disuruh duduk Pak. ya silakan duduk terlebih dahulu. Nah, bagus, tepuk tangan. Aplaus untuk kalian semua. Baiklah, terima kasih. Jadi, ketika orang yang lebih tua itu diberikan contoh atau bagaimana sih kejadian yang benar, walaupun kita memberikan contoh yang keliru juga, tapi yang satu orang harus menasihati bagaimana sih cara yang baik. Nah, jadi di situ orang tua yang kita tidak dapat memberikan nasihat secara langsung akan dibantu dengan orang yang lebih muda. Nah, jadi Bapak ambil kesimpulan. Oh, sebelumnya apakah ada yang ingin dipertanyakan? Apa ya? Cara menasehati orang yang kadang merasa pas kita menasehati. Belum jawab, Pak. Ya, silakan. Minta pembeli. Belum gula. Nah, bagus. Apakah ada lagi jawaban yang lain? Di rupiah Pak. Ya, di rupiah. Apakah ada lagi yang lain? Sebenarnya pada hari ini menasihati itu ialah saling memberikan peringatan dalam hal kebaikan. Adapun orang yang lebih tua, bagaimana sih kita cara memberikan nasihat tersebut? Ya bisa dengan memberikan contoh atau suri tauladan yang baik. Kalau seorang sepantaran atau sebaya itu bisa dengan sindiran atau efek secara langsung dalam menasihati. Bagaimana sih kalau kita memberikan nasihat kepada yang lebih muda, ya bisa dengan memberikan kasih sayang terhadapnya atau memberikan perhatian yang lebih. Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 itu mengajarkan tentang kita memberikan nasihat kepada seluruh orang dalam hal yang pertama itu jangan sekutukan Allah, yang kedua apa? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jadi berkah. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebelumnya tugas silakan tambah yang di materi menasihati. Setelah selesai tugas kalian boleh istirahat. Baik, Pak. Terima kasih.